Ujung Ramadan ini masih Allah berikan nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampaikan hingga bisa salat subuh berjamaah di masjid yang kita jalankan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat serta Bapak Ibu jemaah meneruskan salat subuh salat pada kesempatan pada sore ini seperti biasa. Mari kita dengarkan kultum atau tausiah pada sholat subuh. Insyaallah pada kesempatan ini yang kami menyampaikan ayah-ayah kita, orang tua kita, ustaz kita, Bapak Haji Yaya. Mereka tanya diharapkan kepada jemaah untuk bisa menyimak, bisa hingga akhir menyimak materi atau tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Yaya. Untuk waktu dan tertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunul su'alullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi ni'mati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatul badani wa shifaiha wa nuril musari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shallaqallahu alazim. Bapak, ibu-ibu, hadirin sedang sholat subuh berjamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini di hari yang ke-28 puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan satu kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan dengan hari yang ke-28 ini yang insya Allah tarawih kita pun tinggal satu hari lagi, dan Selasa besok kita sudah menyambut dengan datangnya hari kemenangan kita, datangnya hari kebahagiaan kita, datangnya hari kemuliaan kita, yakni Idul Fitri 1445 Hijriah, yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dan masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga bisa sampai ke hari raya Idul Fitri
yang kita nantikan, dan dengan harapan pula mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan umur panjang, sehat, sehingga bisa ketemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya setia sampai akhir zaman yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Bapak, Ibu, hadirin sedang salat subuh berjamaah yang dimuliakan dirahmati Allah SWT. Pada pagi hari ini subuh saya sebetulnya tadi malam baru dikabarin kalau saya suruh misi pada pagi hari ini. Namun ya, insya Allah lah kata saya. Bapak dan Ibu, kita sama-sama ya. Tadi saya sampaikan bahwa di penghujung bulan Ramadan ini saya ingin sedikit menyampaikan, sedikit ingin mengajak kepada Bapak, Ibu-ibu, wabil khususnya kepada remaja, anak-anak ya, bahwa peristiwa di bulan Ramadan ini ada salah satu syahr Ramadan allazi ya, unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan ini diturunkannya permulaan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah merupakan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, seluruh umat manusia yang muslim, yang mukmin. Khususnya kita anak-anak yang sedang belajar daripada Al-Quran ini, kita sama-sama ayo tingkatkan untuk mempelajari, membaca Al-Quran, sehingga insya Allah kita di masjid yang kita cintai ini, Syafatul Marwah, remaja kita menjadikan remaja yang Qur'aniyah. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri ya, merupakan satu petunjuk buat kita, petunjuk buat manusia. Wa bayyinati minal huda wa furqan. Di dalamnya kalau kita sama-sama mau mempelajari, bukan sekedar untuk membaca, itu di dalamnya adalah ada petunjuk, ada batasan-batasan, yang mana batasan itu harus kita ketahui, harus kita pelajari, di mana perintahnya, di mana yang dilarangnya, dari semua petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran selain yang harus kita pelajari, apabila kita mau terus mengamalkan, mau mempelajari, dan mau menghayati daripada isi kandungan daripada Al-Quran, merupakan salah satu obat untuk kita semua, obat untuk mengobati diri kita semua, sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-As 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran itu untuk apa? Syifa adalah obat, penawar untuk kita semua. Apabila kita mau mempelajari dan menghayatinya, apabila kita mau menyimak apa
yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Insya Allah semua yang kita baca satu akan menjadikan terang buat mata kita selaku pembaca, dan keduanya Al-Quran kita baca, kita pelajari, itu adalah untuk menjadikan penenang buat pikiran kita dan hati kita, sehingga kita bisa menjadikan satu ketenangan baik lahir maupun batin. Begitu juga Al-Quran, apabila kita sama-sama deketin, kita sama-sama baca, kita sama-sama untuk menjunjung tinggi Al-Quran sebagai ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di akhirat kelak nanti Al-Quran akan menjadikan saksi buat kita semua. Ya. Apabila kita sedang menghadapi hisab di yaumil akhir, bahwa Al-Quran itu akan menjadi saksi, akan mengatakan ya, kepada Allah SWT bahwa Al-Quran itu adalah satu pedoman bagi kita semua. Dan kita selaku umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada itu kita harus sama-sama untuk kembali mencintai, jangan hanya sekedar ucapan mencintai Nabi, dekat dengan Nabi, tapi kita jauh daripada salawat. Kita harus berbanyak salawat, kita harus banyak menyampaikan salawat kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sangat beruntung selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana keuntungan kita dekat, dan di mana kita keberuntungan menjadikan umat Nabi kita. Saya sampaikan bahwa Allah sudah menyampaikan pada ini kepada Nabi Musa. Apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa? Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Inni a'taitu ummati Muhammadin nuraini kaila yadurhum zulmatani." Faqala Musa, "Ma nuraini ya Rabb?" Faqala Allahu, "Nurul Ramadan wa nurul Quran." Faqala Musa, "Wa ma zulmatani ya Rabb?" Faqala Allah Ta'ala, "Zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah." Apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa? "Ini apa itu ummati, sesungguhnya telah aku berikan kepada umat Muhammad." Apa itu? Nuraini, dua cahaya. Tujuannya apa? Kaila yadurruhum, agar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhindar daripada zulmatani, dua kegelapan. Maka dari itu, ketika Allah menyampaikan kabar ini kepada Nabi Musa bertanya, "Faqala Musa ma nuraini ya Rabb?" Allah menjawabnya, "Nurul Ramadan wa nurul Quran." Itu cahayanya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Alhamdulillah, dengan berakhirnya di tahun ini bulan Ramadan
kita sudah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, yang insya Allah mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini di bulan Ramadan ini dengan ketulusan, keikhlasan, keriduan, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dari kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallah ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita seperti anak yang baru lahir dari rahim ibu. Dua cahaya, yang satu adalah nurul Quran, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Insya Allah dengan kita dekatnya dengan Al-Quran, sering bacanya Al-Quran, itu akan menjadikan cahaya untuk kita semua. Wajah, pikiran, hati menjadikan tenang dengan Al-Quran. Walaupun kita tidak hafal betul dengan isi kandungan Al-Quran, namun kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita membawa satu keimanan, insya Allah kita kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada di dalam hati kita dengan Al-Quran. Karena itu kan akan dipertanyakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan kitab Al-Quran. Allah akan pertanyakan ketika kita dijemput ajal kita. Allah mempertanyakan 6 perkara. Apa yang 6 perkara itu? Man darabuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Kalau yang saya sering bertanya kepada murid-murid saya, itu banyak yang gak hafal. Yang satu yang gak hafal. Mantra buka tahu, wa ma nabiyuka paham, wa ma dinuka apa yang dijalani hafal, wa ma kiblatuka tahu, wa ma imamuka itu mandek. Wa ma imamuka apa? Siapa imam kita sebetulnya? Siapa Bu? Pak, imam kita siapa? Ini yang harus kita tahu, harus kita paham. Wa ma imamuka, imam kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Oleh karena itu, saya tetap kembali menghimbau Al-Quran, dekati dan pelajari. Walaupun sekali baca kita hanya 1 ayat atau 2 ayat, tapi sambil diulang-ulang, dipelajari, ya, makna, tajwid dan mahrajul huruf yang harus kita. Wa ma ikhwanuka, karena wa ma ikhwanuka juga banyak yang nggak paham. Siapa ikhwan kita? Itu saudara-saudara kita, mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Itulah ikhwan kita, saudara-saudara kita yang harus kita sama-sama dekat.
Berikutnya, apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa itu? Zulmatani. Nabi Musa bertanya, wa ma zulmatani ya Rabb? Zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Terhindar kalau kita dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi, dekat kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengimami Al-Quran, insya Allah akan terhindar daripada zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah, akan terhindar dari kegelapan kubur. Kubur akan senantiasa mendapat kelapangan, keterang, penerangan dari Allah SWT. Begitu juga begitu sampai kepada yaumil qiyamah, di hari kiamat kita juga akan senantiasa terang menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sekali lagi saya menghimbau wabil khususnya kepada anak-anak remaja sebagai generasi penerus, generasi Islam yang berada di lingkungan RW 10, berada di lingkungan Masjid Syafatul Marwah. Ayo kita sama-sama untuk mempelajari dan menghayati daripada kandungan daripada Al-Quran ini. Hilangkan semua penyakit yang ada pada diri kita, hilangkan dan hapuskan semua penyakit yang ada pada jiwa kita. Kita tahu bahwa dalam diri kita manusia banyak penyakit yang ada. Namun apabila penyakit itu dipiara, dipelihara, insya Allah itu akan mati, membatu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, apabila kita membiarkan penyakit kita, membiarkan apa yang ada dalam diri kita, tidak mau membuangnya, fazadahumullahu marada, akan menjadikan membatu di dalam diri kita. Namun insya Allah apabila kita mau menghilangkan, mau menghapus penyakit yang ada pada diri kita itu, insya Allah tua kita akan senantiasa bersinar dan bercahaya. Kalau kita mau memeliharanya, walau azabun azim. Kenapa? Bimakanu yakzibun. Karena banyak manusia yang berdusta. Untuk itu sifat dusta pun, sifat kebohongan pun, sifat uzub takabur pun jangan sampai ada pada diri kita. Penyakit apa yang ada pada diri kita? Syirik, iri, dengki, aniaya, itu yang harus kita hapuskan, harus kita hilangkan, jangan dipelihara, harus kita buang. Apapun kita hadapi, harus kita hadapi dengan kelapangan yang insya Allah mudah-mudahan hati kita senantiasa berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa mengarahkan kita, Allah senantiasa memberikan petunjuk buat kita semua, sehingga kita menjadikan satu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kita sama-sama jalin kedekatan kita dan silaturahmi di antara warga di lingkungan kita, karena kita adalah saudara-saudara kita yang dekat ya dengan keadaan, dekat dengan diri kita. Itulah saudara-saudara kita yang terdekat. Wa ikhwanuka, ikhwan kita adalah muslimin, muslimat, mu'min, mu'minat. Bapak Ibu
yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah SWT. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena baik itu datangnya dari Allah SWT, sedangkan ketidakbaikan itu datangnya dari saya pribadi selaku hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan dengan datangnya Idul Fitri, saya atas nama pribadi juga keluarga mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada